Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 9 kelas analisis dan visualisasi data I2. Nah, di sini tuh sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Zaki Mutakis Naryadi dengan NIM akhir 075 dan ada teman saya Rehan Arif Mustafa dengan NIM akhir 084. Jadi untuk artikel yang kami bawakan ini berjudul Evaluation of Data Clustering Accuracy Using K-means Algorithm. Oke, boleh next. Oke, di sini ada untuk pendahuluannya. Jadi untuk penelitian ini tuh berfokus pada evaluasi akurasi hasil clustering menggunakan algoritma K-means dengan menganalisis pengaruh normalisasi data terhadap kualitas hasil cluster melalui dua metrik evaluasi utama yaitu Davis Boolean Index dan Silhouette Score untuk menentukan jumlah cluster yang paling optimal. Paling optimal. Next. Nah, untuk yang di sini ada metodologi penelitian, yang di sini ada untuk datasetnya. Jadi dataset yang digunakan dalam artikel ini itu ada Wine dataset untuk sumbernya sendiri itu dari UCI Machine Learning Repository. Nah, untuk sampelnya sendiri ada 178 data, lalu jumlah fiturnya ada 13 variabel numerik. Nah, untuk tujuan dataset ini sendiri itu digunakan untuk mengklasifikasikan jenis wine berdasarkan hasil analisis kimia wine cultivars dari wilayah yang sama di Italia. Nah, nilai kimia pada tiap sampel ini digunakan untuk membedakan karakteristik tiap jenis wine. Nah, berikut di kanan itu juga ada eh, daftar-daftar nama fitur dan juga keterangannya. Oke, boleh next. Oke, untuk tahapan penelitiannya sendiri yang pertama itu ada pre-processing. Ya, ini kuno untuk memastikan data ini bersih dari missing value. Terus ada deteksi outliner juga menggunakan box plot. Terus ada verifikasi tipe data numerik. Terus ada yang kedua ini ada transformasi. Jadi untuk normalisasinya di sini menggunakan standard scalar agar setiap fitur itu memiliki skala yang seragam. Lalu yang ketiga ada modeling. Algoritma K-means diterapkan dengan variasi jumlah cluster K 2 sampai 10. Lalu proses dilakukan dua kali, ada sebelum dan sesudah normalisasi. Lalu yang keempat itu evaluasi model. Jadi hasil clusteringnya ini dievaluasi menggunakan dua metrik yaitu DBI dan juga silhouette score. Nah, untuk DBI sendiri itu semakin kecil hasilnya maka akan semakin baik. Lalu untuk di silhouette score itu semakin besar angkanya maka semakin baik. Nah, lalu boleh next. Nah, untuk algoritma K-means sendiri, langkah-langkah utama algoritma yang pertama inisialisasi sentroid, tentukan jumlah klaster K dan pilih sentroid awal secara acak, lalu ada pengelombakan data, hitung jarak tiap data ke semua sentroid dan tentukan klaster yang terdekat. Ketiga, pembaruan sentroid, hitung posisi sentroid baru sebagai rata-rata dari semua data di klaster tersebut. Lalu yang keempat, iterasi hingga konvergen. Nah, ulangi langkah 2 dan 3 hingga posisi sentroidnya itu stabil atau tidak berubah lagi. Nah, lalu ada ciri khas K-means yaitu cepat dan efisien untuk dataset yang besar. Terus hasilnya ini sensitif terhadap inisialisasi sentroid awal, lalu cocok untuk data numerik berukuran menengah hingga besar. Lalu yang terakhir ini membutuhkan penentuan jumlah klaster terlebih dahulu. Next. Oke, di sini juga ada untuk rumus jarak Euclidean dan juga rumus pembaruan sentroid seperti yang ada di gambar tersebut. Oke, mungkin boleh next. Oke, kita masuk ke bagian 4. Ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada untuk pre-processing data. Nah, jadi dari proses pre-processing datanya ini, dataset itu menunjukkan bahwa tidak ada data yang kosong dan semua data ini bertipe numerik, lalu tidak ada duplikasi dan juga tidak ada outlier. Oke, next. Lalu untuk di transformasi, nah
Ini ada untuk dua hasil sebelum normalisasi dan juga sesudah normalisasi. Transformasi ini dilakukan eh, menggunakan standar scalar yang di sini tuh mengubah distribusi nilai agar mempunyai rata-rata sekitar 0 dan standar deviasinya sekitar 1. Mungkin boleh dilanjutkan, Mas Ren. Oke, selanjutnya yaitu hasil clustering. Nah, untuk hasil clustering metode pertama ya atau model pertama yaitu DBI atau Davis-Baldwin Index bisa dilihat di figur 4 dan 5 bahwa kenaikan nilai Davis-Baldwin Index atau DBI setelah normalisasi itu menunjukkan bahwa jarak antar klaster menjadi lebih kecil dan batas antar kelompok data tidak sejelas sebelumnya. Hal ini terjadi karena proses normalisasi itu membuat semua fitur memiliki skala yang sama, sehingga fitur yang awalnya memiliki rentang nilai besar tidak lagi mendominasi pembentukan klaster. Akibatnya, pemisahan antar klaster sedikit menurun dan nilai DBI meningkat, meskipun hasilnya tetap dianggap lebih seimbang dan representatif terhadap keseluruhan data. Lalu model kedua yaitu silhouette score. Nah, silhouette score itu digunakan untuk menilai kualitas hasil clustering dengan mengukur seberapa mirip data dalam satu klaster dibandingkan dengan data di klaster lain. Nah, nilai silhouette berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa data dalam klaster tersebut lebih homogen dan terpisah dengan baik dari klaster lainnya. Nah, pada penelitian ini itu pengujian dilakukan untuk K sama dengan 2 sampai 10 dengan hasil sebelum normalisasi ditunjukkan pada gambar 6 dan setelah normalisasi ditunjukkan pada gambar 7. Bisa dilihat bahwa setelah normalisasi nilai silhouette score mengalami penurunan menandakan bahwa jarak antar klaster menjadi lebih seimbang dan tidak terlalu jauh. Sehingga hasil klaster yang lebih realistis dan mencerminkan distribusi data yang sebenarnya. Lalu eh, kita ke bagian analisis hasil. Nah, bisa dilihat sebelum normalisasi DBI itu terbaik pada K sama dengan 7, yaitu dengan nilai 0,457. Lalu silhouette score itu terbaik pada eh, K2 dengan nilai 0,056. Nah, setelah normalisasi, DBI itu terbaik pada K sama dengan 3 dengan nilai 1,389. Sedangkan SS atau silhouette score terbaik pada K sama dengan 3 dengan nilai 0,284. Nah, perbedaan nilai ini menunjukkan bahwa normalisasi mempengaruhi pembentukan klaster, membuat hasil lebih seimbang pada jumlah klaster K sama dengan 3. Dengan demikian, ketika K sama dengan 3 itu ditetapkan sebagai hasil terbaik karena menghasilkan distribusi klaster yang paling representatif terhadap data. Lalu di sini ada visualisasi. Pada visualisasi di gambar 8 dan 9 hasil clustering berdasarkan metrik DBI dan silhouette score menunjukkan bahwa data itu masih cenderung menyebar dan beberapa klaster masih saling tumpang tindih. Lalu di sini visualisasi setelah normalisasi gambar 10 dan 11 pembentukan klaster itu tampak lebih proporsional dan seimbang. Tiga kelompok utama terlihat lebih jelas, bisa dilihat di gambar 9, menandakan hasil clustering yang lebih stabil dan representatif terhadap keseluruhan data. Meskipun nilai DBI meningkat dan silhouette score menurun, hasil setelah normalisasi dianggap lebih baik karena setiap fitur itu memiliki bobot yang sama dalam menentukan jarak antar data. Lalu kita ada di kesimpulan, berdasarkan kesimpulan dapat disimpulkan bahwa algoritma K-means mampu melakukan pengelompokan data secara efektif. Namun, kualitas hasil clustering sangat dipengaruhi oleh proses pra-pemrosesan data. Pada wayang dataset, perbedaan skala antar fitur itu menyebabkan pembentukan klaster pada data yang belum dinormalisasi, sehingga setelah dilakukan hmm, normalisasi menggunakan
standar scalar, hasil evaluasi berdasarkan DBI dan Shultz score itu menunjukkan bahwa pemilihan jumlah cluster yang optimal berada pada K sama dengan 3. Nah, ketiga cluster ini kemudian diberi label superior variates, intermediate variates, dan standard variates untuk mempermudah interpretasi karakteristik tiap kelompok. Nah, dengan demikian normalisasi terbukti berperan penting dalam meningkatkan akurasi serta memperjelas struktur cluster yang dihasilkan oleh algoritma K-means, sekaligus memungkinkan interpretasi hasil yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.